Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di YouTube Sarang Pawon 21. Seperti yang ada di video, hari ini kita akan membuat es teler sultan. Teksturnya creamy, rasanya manis, gurih, sedap dan dingin. Untuk satu resep ini bisa jadi sekitar 15 cup dengan gelas ukuran 22 oz. Karena bentar lagi puasa, cocok banget nih dijadikan menu ide jualan dan pasti dijamin laris manis. Yuk langsung aja, gak usah lama-lama, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya ada Nutrijel jelly melon, jelly cincau, jelly mangga, jelly kelapa, kemudian ada santan instan 1 bungkus, ini pakai ukuran yang kecil, lalu ada perisa mangga, ada perisa melon, dan gula pasir masing-masing 3 sendok makan. Kemudian ada sagu mutiara 100 gram, airnya 1 liter, dan ada pewarna merah cabai, nanti aku pakai secukupnya aja. Untuk bahan kuah kentalnya ada susu evaporasi, aku pakai setengah kaleng, kemudian gula pasirnya 250 gram, dan creamer kental manisnya aku pakai 1 kaleng. Untuk mereknya bebas, teman-teman boleh pakai merek apa aja. Satu lagi aku pakai creamer bubuk 250 gram, aku pakai merek ini. Nah, untuk toppingnya ada keju, buah nangka, dan alpukat secukupnya. Masukkan 1 saset Nutrijel melon kemasan 10 gram. Kemudian kita masukkan gula pasirnya 3 sendok makan. Lalu kita tambahkan air 400 ml. Kemudian kita aduk merata. Lalu kita tambahkan perisa melon kurang lebih 3 tetes. Kita aduk merata. Nyalakan kompor dan gunakan api sedang cenderung kecil. Sambil diaduk kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini kalau udah mendidih, kita kecilkan kompornya. Kemudian kita tambahkan fruity acid. Aduk merata dan matikan kompornya. Lalu kita tuangkan ke wadah atau cetakan. Tunggu sampai jelly melonnya dingin dan ngeset. Lanjut kita masukkan 1 bungkus Nutrijel mangga kemasan 10 gram. Kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan air 400 ml. Tambahkan perisa mangga kurang lebih 3 tetes. Lalu kita masak sampai mendidih. Tambahkan pula fruity acidnya, kita aduk merata. Kemudian kita tuang ke wadah atau cetakan, tunggu sampai jelly mangganya dingin dan ngeset. Lanjut kita masak jelly cincaunya. Untuk takaran dan cara memasaknya masih sama seperti jelly melon dan jelly mangga sebelumnya. Kalau udah dimasak, kita tuang ke wadah atau cetakan, tunggu sampai jelly cincaunya dingin dan ngeset. Nah, untuk jelly kelapanya juga masaknya masih sama, cuman yang beda di sini aku pakai santan instan 1 bungkus. Tujuannya supaya nanti warna yang dihasilkan lebih cantik, lebih real seperti daging kelapa asli, dan rasanya juga lebih gurih. Lalu kita masak sampai mendidih. Nah, ini kalau udah dimasak, kita tuang ke wadah atau cetakan, tunggu sampai jelly kelapanya dingin dan ngeset. Selanjutnya aku rebus sagu mutiara dengan metode hemat gas, yaitu 5-37. Sagu mutiaranya aku rebus dulu selama 5 menit. Kalau udah 5 menit, kita matikan kompornya. Kemudian tutup rapat pancinya, kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini hasil setelah didiamkan 30 menit, masih ada bagian-bagian putihnya. Ini belum bening semua, tandanya belum matang. Karena airnya udah menyusut, kita tambahkan lagi air kurang lebih 200 ml. Lanjut kita nyalakan kompor dan rebus lagi selama 7 menit. Setelah direbus 7 menit, hasil sagu mutiaranya sudah matang sempurna, tidak ada bagian-bagian putihnya lagi. Oh ya, tadi aku lupa, aku nambahin pewarna makanan merah cabai sekitar 3 tetes. Tujuannya supaya warna merahnya merata, tapi ini optional, boleh di skip nggak apa-apa.
Nah, ini perjeliannya udah ngeset. Kita kerok jeli kelapa dengan kerokan buah. Ini warnanya cantik sekali, seperti daging kelapa asli. Warnanya bisa seperti ini karena ada penambahan santan instan saat proses masak jeli tadi. Kalau tidak ditambahkan santan instan juga nggak apa-apa, tapi warna jeli yang dihasilkan agak bening dan tidak seputih ini. Kita keluarkan jeli melon dari cetakan. Nah, ini khusus jeli melon, jeli mangga, dan jeli cincaunya. Kita potong dadu semuanya. Kemudian sisihkan dulu ke wadahnya masing-masing. Nah, ini sagu mutiaranya yang udah dimasak dan dibilas dengan air matang. Tujuannya supaya tidak saling menempel saat penyajian. Setelah tadi ditambahkan pewarna kurang lebih 3 tetes, ini warnanya cantik sekali, warnanya merah merata. Nah, ini topping buahnya, aku pakai buah nangka dan buah alpukat. Kita potong dadu dulu buah nangkanya. Untuk jumlahnya nanti bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Lanjut kita potong dadu juga buah alpukat. Pastikan pilih alpukat yang sudah matang, karena kalau belum matang nanti rasanya pahit. Tips cara memilih alpukat yang baik yaitu pertama kita perhatikan warna kulitnya. Kalau udah matang sempurna, warna kulitnya hijau tua hingga hampir hitam. Kemudian pada saat ditekan sedikit lunak dan tidak terlalu lembek. Dan coba digoyang-goyangkan, coba dengarkan suara bijinya. Jika terdengar bergoyang, berarti tandanya udah matang. Selanjutnya haluskan gula pasir dengan blender supaya gulanya halus, karena tujuannya untuk mempercepat kelarutan saat dicampur dengan creamer dan susu evaporasi. Kalau dibiarkan utuh, tidak di blender dulu, nanti butiran gula pasir yang kasar bisa terasa mengganjal di lidah dan bisa merusak sensasi kuah es teler yang seharusnya lembut dan creamy. Nah, ini kita masukkan gula pasir yang udah kita blender. Kemudian kita tambahkan whipped cream bubuk instan. Lalu kita aduk merata. Tambahkan creamer kental manis 1 kaleng size kecil, kurang lebih 370 gram. Kemudian tambahkan susu evaporasi setengah kaleng, kurang lebih 200 gram. Kemudian kita aduk merata menggunakan centong sayur. Kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang kurang lebih 10 menit sampai warna kuah kentalnya ini jadi lebih putih dan mengembang sedikit. Nah, ini setelah kita mixer selama 10 menit, teksturnya jadi lebih creamy dan mengembang sedikit ya. Langkah selanjutnya kita ke penyajian. Ini gelasnya aku pakai ukuran 22 oz ya. Layer pertama kita masukkan 1-2 sendok makan jeli melon. Layer kedua kita masukkan 1-2 sendok makan jeli kelapa. Layer ketiga kita masukkan 1-2 sendok makan sagu mutiara. Layer keempat kita masukkan 1-2 sendok makan jeli cincau. Layer kelima kita masukkan 1-2 sendok makan jeli mangganya. Layer keenam kita tambahkan es batu secukupnya. Lanjut kita siram dengan kuah kentalnya. Kita siram sekitar 1-1,5 centong sayur. Kemudian taburi dengan potongan buah nangka dan potongan buah alpukat. Kita tambahkan sagu mutiara 1 sendok makan. Kemudian yang terakhir tinggal kita kasih parutan keju. Wah, nikmat sekali ya teman-teman. Es teler sultan ini rasanya enak banget. Ada manisnya, ada gurihnya. Tekstur kuah kentalnya creamy, legit. Ditambah dengan perjeliannya yang enak ya, dipadukan dengan kejunya juga, ada buah nangka, ada buah alpukat, aduh nambah enak sekali nih teman-teman. Apalagi dinikmatinya pas bener-bener dingin
Itu rasanya enak sekali. Cocok banget dinikmati saat bersama keluarga di rumah atau bisa dijadikan menu ide jualan. Jangan cuma aku aja yang menikmati resep ini. Yuk teman-teman coba deh bikin resep ini di rumah. Oke, sekian video dari aku hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.